Telah menerima perlawanan yang diajukan oleh penasihat hukum dari Ibu Tifa. Tentunya kami menghargai putusan yang telah diucapkan karena bagaimanapun putusan tersebut adalah bagian dari koreksi check and balance sebuah proses hukum yang sedang berlangsung. Sekalipun kalau kita cermati, yang dipersoalkan tadi adalah dakwaan dianggap batal demi hukum karena obscure libel, yaitu disebabkan karena ada penggunaan pasal KUHP lama dan KUHP baru secara dalam sebuah dakwaan subsidiar. Ya. Jadi kalau kita cermati ini lebih kepada persoalan penggunaan pasal KUHP lama dan KUHP baru dalam sebuah dakwaan subsidiar yang menurut majelis itu menyebabkan dakwaan kabur. Terhadap putusan seperti ini, pihak jaksa biasanya nanti akan memperbaiki konstruksi pasalnya, ya, disesuaikan dengan amanah dalam putusan tersebut, dan kemudian nanti jaksa bisa mengajukan kembali dakwaan ke persidangan. Jadi kembali lagi ini koreksi dari bentuk obscure libel dan tidak berkaitan dengan terhentinya perkara. Ini perkara tetap bisa berlanjut dan jaksa tinggal memperbaiki dakwaannya. Demikian. Artinya sidang masih bisa dilanjutkan? Sidang masih bisa dilanjutkan karena tadi kan jelas amanahnya hanya sekedar memperbaiki konstruksi dakwaan dalam konteks dianggap obscure libel. Jadi beliau nanti tinggal pihak kejaksaan tinggal melakukan koreksi pasal-pasal, ya, nanti menggunakan KUHP lama seluruhnya atau KUHP baru seluruhnya, karena ini kan ada lex favoreo, ya, mana pasal yang menguntungkan maka itu yang digunakan. Tapi mungkin pencampuran ini yang dianggap menjadi sebuah keambiguan, sebuah kekaburan. Menurut saya ini sebuah koreksi yang cukup bagus, ya, daripada perkara berlanjut sampai di tengah-tengah baru ini jadi persoalan. Maka di tahap awal ini adalah dilakukan koreksi oleh majelis. Pihak jaksa tinggal memperbaiki dan menjemurnakan. Tentunya nanti dakwaan yang baru akan lebih sempurna lagi dan mudah-mudahan bisa segera berlanjut ke persidangan pokok perkara. Berarti perkara akan tetap dilanjutkan, Bang, persidangan? Pasti. Sudah jelas, ya, karena kita tadi jelas persoalannya hanya soal konstruksi penggunaan pasal. Bang, mungkin aja pakai pasal Pak Jokowi mungkin udah tahu, Bang. Nah, kita kembalikan ke pihak jaksa, ya. Jadi memang sekarang ini kan dalam masa transisi KUHP lama baru ini ada dikenal lex favoreo. Jadi mana undang-undang yang menguntungkan terdakwa itulah yang akan digunakan. Nah, tapi kembali lagi mungkin nanti silakan tim jaksa akan kembali mengkaji ini dengan melihat putusan setelah yang baru dibacakan oleh pengadilan negeri Jakarta Timur. Bang, mungkin Pak Jokowi sendiri sudah tahu tentang hasil putusan tribunal dan responnya seperti apa? Belum tahu, ya. Jadi saya sendiri tadinya saya pikir justru eksepsi ini atau permohonan ini akan ditolak sehingga kita masuk ke pokok perkara. Kami hadir di sini juga untuk mengikuti jadwal yang akan ditetapkan oleh majelis untuk pemeriksaan Pak Jokowi. Sebenarnya Pak Jokowi sendiri sudah siap, ya, untuk hadir minggu depan pun sudah ready untuk datang ke sini, sudah mempersiapkan waktu. Tapi ternyata kan putusan setelah ini menyatakan dakwaan perlu diperbaiki dulu, ya, dan untuk itu kita hormati. Dan mungkin untuk kehadiran Pak Jokowi nanti kita tunggu di persidangan berikutnya. Butuh berapa lama tuh, Pak, untuk memperbaiki pasal-pasal? Untuk kembali ke pihak jaksa, bahkan kalau mau perbaiki 1-2 hari pun selesai. Tinggal diperbaiki, ajukan lagi itu kembali ke pihak jaksa. Tapi kembali lagi kita hormati, tentunya mereka harus ada semacam ekspos internal untuk membahas lebih lanjut dan menentukan perbaikan konstruksi pasal seperti apa. Berarti bisa dibilang Dr. Tifa belum sepenuhnya menang, belum sepenuhnya bisa bernafas lega, Bang, ya? Saya nggak bisa menang kalah, ya, di sini, karena bicara penegakan hukum itu hanya mencari keadilan, mencari kepastian hukum, ya. Tapi intinya kami sebagai kuasa dari pihak korban pun atau saksi pelapor melihat memang putusan ini hanya sekedar mengkoreksi konstruksi pasal dan ini bisa segera untuk diperbaiki dakwaan dan kembali dipersidangkan di PN Jakarta Timur. Ada terburu-buruan nggak sih dari jaksa sendiri menerapkan pasal atau sampai nyampe 21 ini? Sebenarnya kalau saya lihat sih pihak jaksa juga sudah melakukan rumusan dengan cukup baik dan cermat, ya. Tapi kembali lagi inilah hukum ini bisa dipandang dari berbagai perspektif, ya. Dan kita menghormati namanya koreksi dari pihak majelis juga ini baik, karena jangan sampai nanti kan majelis pada saat mempelajari dakwaan sendiri menjadi kebingungan karena dianggap ini terjadi ambiguitas. Nah, karena itu juga kita harus menghormati juga pandangan majelis, karena bagaimanapun nanti kan yang memeriksa, mengadili dan memutus adalah majelis. Jadi kalau majelis bilang tolong dakwaannya diperbaiki, konstruksinya harus disesuaikan nih, jangan terjadi ambiguitas, ya kita harus hormati itu. Artinya jaksa atau pihak penyidik sendiri ini tidak memahami KUHP yang baru? Bukan. Karena dia menerapkan pasal yang kembali lagi kalau menurut saya sebenarnya sudah membuat dengan cukup baik. Tapi ini kan soal kecermatan melihat semacam persoalan-persoalan, ya, di dalam sebuah konstruksi dakwaan, dan kembali lagi ini sebuah putusan kita hormati, ya, tidak lagi untuk diperdebatkan, tinggal diikuti dan diperbaiki lalu diajukan kembali ke Berarti presiden. mulai dari awal dong, Bang, nanti berarti pembacaan dakwaan. Betul. Jadi setelah diperbaiki mungkin butuh waktu, ya. Setelah itu nanti
didaftarkan kembali dan akan dibacakan kembali dari awal. Berapa lama Bang waktunya? Kembali ke pihak jaksa. Sebenarnya kalau mau bicara hitungan hari selesai karena tinggal merubah pasal saja. Oke. Kan bicara kuhap lama, kuhap baru, dia minta konsisten. Kalau menggunakan kuhap lama, kuhap baru, jangan terjadi dalam konteks dakwaan yang subsidiar. Hanya itu. Oke. Terima kasih ya Bang. Oke. Pendapat bahwa surat dakwaan tidak kabur atau non obstruable dan patuh pada lex temporis delicti dengan alasan bahwa penuntut umum memasukkan klausul perbuatan berlanjut di pasal 126 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 karena konten digital yang diunggah oleh terdakwa pada rentang waktu Maret sampai dengan Mei 2025 tetap dibiarkan hidup dapat diakses, mentransmisi keonaran dan dipertahankan aksesibilitasnya oleh terdakwa hingga melewati batas waktu 2 Januari 2026 saat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 berlaku efektif. 2. Bahwa penyusunan dakwaan secara alternatif atau subsidiaritas yang menyertakan KUHP lama, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan KUHP baru adalah langkah cermat penuntut umum untuk mengantisipasi transisi pemberlakuan hukum, bukan suatu bentuk obstruable. Mengenai tuduhan pencampuran perbuatan pihak ketiga, pencampuran luar rezim hukum pidana material serta cacat hukum akibat rekayasa prosedural atau overcharging dan ketiadaan audit digital forensik. Masuknya 23 unggahan pihak ketiga bukan bentuk pelanggaran asas pertanggungjawaban pidana individual, melainkan bagian dari penyusunan anatomi kasus guna menggambarkan jalinan kerjasama niat jahat yang simultan atau minimal sebagai kontekstual evidence untuk membuktikan unsur mengakibatkan keonaran di kalangan masyarakat. Menimbang bahwa dalam uraian dakwaan penuntut umum perbuatan terdakwa dilakukan antara bulan Maret 2025 sampai dengan bulan Mei 2025 dan penuntutan dilakukan pada tahun 2026 di mana telah berlaku ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Menimbang bahwa dalil perlawanan tim advokat terdakwa berdasarkan pasal 622 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dan aturan peralihan hukum yang berlaku pada saat tempus delicti adalah KUHP lama atau WPS junto pada Undang-Undang ITE tahun 2024. Menimbang bahwa berdasarkan pasal 622 ayat 1 KUHP yang berbunyi pada saat undang-undang ini mulai berlaku ketentuan dalam huruf A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana pemerintah negara Republik Indonesia 2 Romawi Nomor 9 dan seterusnya sampai huruf AC dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dan ayat 2 sampai ayat 21 adalah ketentuan yang mengatur